Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. In the name of Allah, thanks to God who has created the pen for writing, and the writing for reading, and the reading for knowledge, and knowledge for worshipping, and the worshipping just only for six Allah's pleasures. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pena untuk menulis, untuk tulisan, dan tulisan untuk bacaan, dan bacaan untuk pengetahuan, dan pengetahuan untuk ibadah, dan tentunya ibadah kita semuanya hanya untuk lillahi ta'ala. Puja serta puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita masih bisa hidup sampai saat ini. Terus selawat beserta salam marilah kita curahkan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya Ahmad Gajah Sahlan, bukan seorang dai ataupun seorang kiai. Saya hanya manusia biasa yang sekarang lagi pakai peci sama baju koko. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang sudah kami dapat dan kita akan berbagi kepada kalian semua. Pada kesempatan hari kita akan membahas tentang sabar. Ya. Sabar menurut bahasa itu adalah menahan diri. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah banyak menerangkan tentang sabar. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, dalam kesempatan kali ini kadang kita sabar itu ketika kita dapat musibah. Tapi pada kesempatan ini saya akan bahas ada 3 bagian sabar yang sering para ulama atau secara umumnya banyak dijelaskan oleh guru-guru di pengajian. Ada 3 klasifikasi sabar. Yang pertama itu sabar fi taatillah. Yang kedua as-sabru fi tarkil ma'asi, dan yang ketiga as-sabru indal musibah. Nah, sabar yang pertama ini adalah sabar kita menjalankan perintah Allah. Kenapa kita harus sabar dalam menjalankan perintah Allah? Nah, karena seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya yang segala macam itu perintah Allah itu berat bagi jiwa orang yang memang untuk melakukannya berat. Makanya kenapa kita harus sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Contoh gini, ketika puasa itu ketentuannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketika orang itu tidak sabar dalam beribadahnya, maka waktu zuhur pun sudah berbuka karena dia tidak sabar menjalankan perintah Allah. Pembagian sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal demikian itu perlu adanya kesabaran. Kenapa? Ketika orang itu tidak sabar, maka segala ujian, segala apapun yang menarik untuk dia untuk mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah itu maka akan dia lakukan. Tapi ketika orang itu sabar dan tahu bahwa itu tidak baik dan dilarang oleh agama, maka dengan kesabarannya dia akan meninggalkan hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu sabar indal musibah, yaitu sabar ketika kita mendapatkan musibah. Nah, ini mungkin yang sering kita pahami ketika kita bermusibah, baik itu takdir yang pahit, bukan hanya musibah aja ketika orang tua kita meninggal, kena bencana alam ataupun yang lainnya yang bersifat itu sebuah musibah bagi kita, maka kita harus bersabar. Begitupun dengan belajar itu harus sabar. Iya, sabar. Salah satunya ketika kita mengeluh susah, mengeluh pusing, mengeluh dan yang lainnya dengan keluhan-keluhan yang ada, itu kita harus sabar karena dari keluhan itu kita lewati, kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, makanya dalam talim itu sebagai salah satu ciri untuk menuntut ilmu itu salah satunya tulul zaman, waktu yang panjang. Nah, jadi waktu yang panjang itu menandakan kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajibnya dari
kandungan sampai liang lahat. Selama selama hidung masih bernafas dan selama jiwa masih ada, maka belajar itu wajib untuk kita. Dan perlu diingat, belajar nggak hanya di kelas, belajar nggak hanya di sekolah, belajar itu dimanapun kalian berada, di rumah, di lingkungan sekitar, dan lain-lain itu harus disebut juga belajar. Jadi dari sedikit bahasan tersebut, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Insya Allah bersama orang-orang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Dan sabar itu pahit, tapi hasil dari sabar itu akan manis, lebih manis daripada madu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang benar itu datangkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah datangkan dari setan ya. Saya hanya manusia biasa yang hanya bisa menyampaikan apa yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilafan. Akhirul kalam. See you next week, or see you tomorrow, or see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.